bagaimana tips agar bisa disiplin dan konsisten menabung karena seringkali uangnya diambil di tengah jalan untuk kebutuhan lain. Gampang ya. Sama tadi dari presentasi aku juga. Temukan why kamu apa dulu. Ya. Kamu invest atau nabung itu tujuannya apa? Jadi jangka panjangnya itu kamu di ujung lorong kamu melihatnya apa? Ya, kalau kamu melihat untuk beli dana untuk dana pendidikan anak, mau masukin anak kamu ke kuliah, mau cita-citanya udah anakku mau kuliah di Singapura deh. Ya, dan itu kamu sudah mindset, sudah tanaman gitu di kepala, maka kamu mau ambil uangnya itu sayang gitu loh. Besok anakku nggak jadi ke Singapura nih sekolahnya nih gitu loh. Jadi kamu kan why kamu apa dulu. Yang kedua, kamu bisa ajak teman-teman sekitar nih, kayak hari ini ikut webinar seperti ini, ajak teman, ya bisa ada teman diskusi itu lebih menyenangkan. Ya ada satu circle yang sama-sama suka dengan investing, ya saving itu tentang keuangan itu akan lebih gampang daripada kita suka sendirian gitu. Prinsipnya lebih ke menyisihkan ya daripada menyisakan. Artinya begitu dapat penghasilan supaya tidak dipakai-pakai lagi, langsung gunakan. Mungkin 20% masukkan ke instrumen investasi. Jangan nunggu sisa dulu, karena nggak mungkin sisa kadang. Kalau konsumtif sekali, nggak mungkin sisa. Gitu. Sama tadi Pak Hengki bilang, kalau mau diambil pun eman-eman, kan sayang. Istilahnya kita punya tujuan, itu sih yang saya rasakan sih. Saya lebih ke arah, waduh, kalau uang sudah masuk ke reksadana, tidak akan saya ambil. Karena sayang, rasanya kalau sudah profitnya diambil itu, waduh, balik nol lagi, aduh, males. Itu sih kalau saya. Investasi apa sih yang cocok untuk tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang? Mungkin bisa diinfoin tadi instrumennya kira-kira apa-apa sih kalau misalnya buat yang tujuan jangka pendek dan yang jangka panjang tuh kira-kira apa? Dan mungkin yang cocok buat jangka pendek dan jangka panjang tuh apa gitu? Kalau instrumen untuk yang cocok jangka pendek itu 1 tahun 2 tahun lah ya. Itu mungkin bisa di reksadana pasar uang, karena di situ kalau tujuan kita terlalu pendek, tidak mungkin kita naruh di instrumen yang volatile dan bisa mengalami penurunan harga, ya kan? Nah, kalau untuk jangka panjang 10, 20, 30 tahun boleh dimasukkan ke saham, reksadana saham atau langsung ke saham saja, nggak masalah. Seperti itu. Karena tujuan kalau kita lihat saham itu seiring berjalannya waktu, harganya juga meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi juga. Seperti itu. Tapi secara jangka pendek dia sangat-sangat volatile. Sebetulnya again kembali ya ke tujuan investasi gitu ya. Betul gitu bahwa untuk yang jangka pendek juga perlu di-ensure gitu ya. Maksudnya tujuannya udah tepat atau belum. Dan yang penting sebetulnya dananya nih yang digunakan itu dananya dari dana yang dingin ya gitu ya. Jadi jangan dari hasil ngutang terus diinvestasi gitu ya. Itu yang berbahaya sih sebetulnya. Jadi itu juga penting tuh selain itu. Jadi disesuaikan juga dengan profil teman-teman juga. Gitu. Sekarang kan banyak banget investasi secara online kan ya. Nah, apa saja sih rekomendasi investasi untuk investor pemula? Mungkin sekitar usia 30 sampai 40 tahun ke atas gitu ya. Sebab kan beberapa dari mereka mungkin masih ngerasa ragu nih untuk menginvestasikan uang mereka lewat aplikasi investasi online. Again, tadi udah jelasin ya sama Pak Hengki, Pak Andika. Sebenarnya yang pertama itu terlepas dari umur kalian, itu kalian harus tahu juga gitu ya, risk profile kalian. Maksudnya apa? Risk profile ini adalah seberapa willing kalian itu mau mengambil risiko. Gitu. Apakah 10% itu kalau hilang gitu ya masih cukup acceptable, apa bahkan 5% atau bahkan 20%. Nah, jadi itu berbeda setiap orang gitu. Jadi itu yang perlu kalian tahu gitu ya. Kalau misalnya caranya gimana sih assess? Sebetulnya banyak gitu ya aplikasi yang bisa bantu kalian untuk assess gitu ya. Aplikasi zaman sekarang banyak, atau misalnya tanya ke mentor financial juga bisa gitu. So jadi itu paling penting dulu gitu ya untuk menentukan instrumennya apa gitu. Nanti setelah tahu, sebetulnya nanti yang tadi Pak Andika ya jelasin itu kan ada segmentasinya gitu ya. Mulai dari yang deposito, saham gitu ya, bahkan sampai kayak pakai forex gitu. Nah, itu depends on the acceptance. Jangan sampai teman-teman tuh berani saham, tetapi pada saat rugi, ya itu nggak berani gitu, ngomel gitu kan, dan lain-lain karena belum siap nanggung risikonya gitu. Makanya aku dari awal slide aku udah ngomong, ya, jangan pernah tanya lagi aku cocoknya investasi apa.
Mau umur kamu 40, mau umur kamu 20, sebenarnya tujuan kamu apa? Kan ada jangka panjang kan tujuannya. Yep. Tujuan kamu mau pensiun di usia 55, umur kamu 20, berarti akan ada waktu untuk kumpulin uang lebih mudah gitu. Ya, jadi jangan, aku umur mahasiswa nih, aku cocoknya investasi apa? Bukan itu. Ya, nanti aku akan tanya balik, kamu tujuan keuangan kamu apa dulu? Apa goal yang kamu mau capai dengan kamu ngumpulin uang investasi gitu loh. Itu sebenarnya pertanyaannya utama. Kembali ke diri kamu sendiri. Oh, aku mau menikah nih 3 tahun lagi. Ya udah kumpulin uang, kendaraannya apa? Investasinya apa? Jadi balik lagi tujuannya apa? Bagaimana mengatur keuangan bagi generasi sandwich? Generasi sandwich sendiri, apa sih generasi sandwich? Seperti sandwich sih sebenarnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, sandwich kan ada roti yang di atas, ada roti yang di bawah. Itu satu generasi. Misalnya generasi yang di tengah, dia harus menanggung beban dari orang tuanya, generasi di atasnya yang sudah tidak bekerja, dan juga dia harus menanggung beban generasi di bawahnya, yaitu anaknya yang masih harus sekolah, masih harus makan. Dan kalau anaknya 2, berarti satu generasi ini harus menanggung di bawahnya 2 orang anak. Kalau orang tuanya 2, ya harus menanggung 4 orang berarti. Anaknya 2, orang tuanya 2. Kalau orang tua sang kalau mertua masih hidup, berarti tambah 2 lagi. 4 di atas, 2 di bawah, 6 orang. Tambah istrinya 7, dirinya sendiri 8. Jadi generasi sandwich adalah generasi yang harus menanggung dua jenis beban, yaitu beban orang tuanya di atas yang sudah tidak bekerja dan beban anaknya yang masih belum bekerja. Dan itu sangat kondisi keuangan yang sangat memberatkan tuh ada di situ. Ketika kita harus menanggung banyak beban dan mungkin uang kita belum cukup. Sebenarnya kembali lagi mindset dulu yang pertama. Ya, nggak ada orang tua yang mau menyusahkan anak. Ya, teman-teman harus tahu itu. Ya, jadi kita ikhlas dulu menjalani. Itu penting. Ya, kita kalau bicara uangnya kurang, maka cari pendapatan tambahan. Ya, itu cari penghasilan tambahan, istri full kerja atau jual kopi yang dari rumah juga bisa kan sekarang. Yang pertama itu cari pendapatan tambahan. Kedua adalah kita bisa ngobrol ke ini yang real, kita bisa ngobrol ke saudara kandung kita. Ya, bagaimana kita bisa membagi beban ini. Membagi bukan beban lah ya, tanggung jawab lah ya, membagi tanggung jawab ini. Dan berikutnya yang paling penting, putuskan rantai generasi sandwich ini di kita. Jadi planningkan dana pensiun kamu mulai dari sekarang. Beberapa orang mungkin memilih menggunakan jasa manajer investasi. Bagaimana sih strategi untuk memilih manajer investasi yang betul-betul tepat dan ideal? Tentunya dari media gitu teman-teman bisa lihat, tapi kalau misalkan lihat gitu ya secara performanya, sebetulnya nanti kalau teman-teman masuk ketika mau beli misalnya produk reksadana, kan dia nanti ada fact sheet-nya lah ya. Jadi fact sheet itu adalah kayak profil produknya gitu. Jadi di situ sebetulnya akan menjelaskan sebenarnya produk ini tuh apa, juga dia harus juga historical return-nya apa gitu. Jadi ketahuan nih mana yang produknya itu secara konsisten kasih return yang bagus gitu. Cuman memang sometimes it can be painful karena banyak banget produknya gitu. Jadi mungkin sebetulnya teman-teman bisa lakukan secondary research di internet. Kira-kira manajer investasi yang oke di tahun 2020 biasanya yang terima penghargaan gitu ya. Itu biasanya ada tuh beberapa gitu ya. Yang itu-itu aja gitu. Jadi mungkin bisa ya teman-teman ini. Dan juga ini buat teman-teman tahu juga manajer investasi beda gitu ya sama financial planner gitu. Jadi itu adalah konsep yang berbeda dan teman-teman juga harus paham sih. Kak Tony bertanya, untuk bank syariah, apakah bagus untuk saving uang dan invest? Karena persennya tidak ada di bank syariah. Kalau produk bank syariah gitu, misalkan bank syariah ada beberapa gitu ya di Indo ya. Ya tentunya kalau bagus atau enggak gitu ya, kita mau misalnya buka deposito gitu ya. Sebetulnya kan mereka ada prinsip-prinsip syariah gitu ya. Walaupun sebetulnya secara garis umum sebetulnya perbankan tuh punya satu standar yang sama. Nah itu sebetulnya ya kita tinggal lihat aja sih, maksudnya apakah return-nya cocok sama kita gitu. Beda, bahasanya bukan return sih, saya lupa gitu ya. Itu ada beda lagi gitu. Tetapi kalau misalnya konteksnya adalah saham bank syariah gitu ya, mungkin ya saya coba menerka pertanyaannya, ini adalah pertanyaan mengenai BRI syariah misalnya yang lagi hits gitu ya tahun 2020. Nah ini ya tentunya harus dilihat gitu ya, maksudnya
dari segi fundamentalnya gitu ya, apakah saat ini sahamnya overpriced gitu ya, karena kan nanti ini penggabungan beberapa saham bank syariah gitu kan, which is di BUMN gitu ya, dan nanti biasanya ketika proses underwriting dan juga due diligence itu akan ada kelihatan sih nilai book value-nya gitu. Jadi itu agak sedikit tricky gitu ya, cuman nanti pada intinya analisa kita akan melihat kayak saham saat ini ketika dia penggabungan gitu ya, itu akan masih over value atau under value. Gitu. Apakah ada biaya minimal yang harus digunakan untuk membeli obligasi? Seperti deposito, untuk masuk ke deposito ada minimal dana yang digunakan. Dan untuk jangka waktu obligasi, apakah seperti deposito bisa per 6 bulan atau harus minimal 3 tahun? Obligasi yang kalau murni obligasinya ya, instrumen obligasinya bukan reksadana, itu setahu saya ada minimal pembeliannya sih. Pembeliannya itu sudah yang ori karena memang aksesibel untuk masyarakat retail itu hanya obligasi retail Indonesia ya, atau ada juga saving bonds itu juga buat masyarakat retail. Kelihatannya ya kalau nggak salah itu minimumnya 3 juta rupiah. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau nambahin yang pernah invest boleh, itu minimumnya ada 3 juta rupiah. Jadi tetap ada minimum pembelian untuk membeli sebuah obligasi. Saya mau tanya, perbedaan investasi saham dengan trading saham, itu sebenarnya sama atau beda? Investing di saham itu untuk jangka panjang. Jadi beli dan analisa sahamnya, itu analisa perusahaannya. Ya, perusahaan mana bagus, utangnya sedikit, itu ada analisanya. Ada PER, PBV, ada DER lah, itu macam-macam kita analisa supaya kita bisa taruh duit kita jangka panjang. Jadi uang kita akan bertumbuh seiring perusahaannya bertumbuh. Tetapi, dan itu investasi ya, kita beli, kita tutup tidur. Kayak Lokeng Hong, itu investasi. Ya. Tetapi kalau trading, kita kerja. Ya, kita di depan monitor, konotasinya kita akan melihat grafik, pergerakan grafik, analisanya grafik. Dan itu beda jalur memang. Kalau berinvestasi di properti, namun yang menghasilkan passive income, apakah ini investasi yang baik untuk jangka menengah atau jangka panjang ya? Dan saat pandemik, apakah hal tersebut masih oke atau enggak kira-kira? Properti itu identik dengan investasi yang nggak liquid ya. Kan jualnya kita nggak secepat langsung kita jual reksadana yang ada di kendalian di tangan. Ya, properti itu kita beli kan harganya juga nggak murah, maksudnya investasinya besar dan kita jualnya nggak bisa langsung laku gitu. Besok aku mau jual deh, terus besok laku gitu. Memang untuk pertanyaannya kalau untuk jangka pendek, menengah atau panjang, ya pasti untuk panjang. Ya untuk 20 tahun, terus misal mau dibuat kos-kosan, ya bagus juga kita dapat cash flow dari situ. Memang harus diperhitungkan hitungannya. Ya kos-kosan juga sekarang juga katanya banyak yang nggak bayar, lari gitulah, susah nagih gitu. Nah, itu perlu diperhitungkan juga. Kita harus kasih pembantu satu di situ ngurusin, ngawasin gitu. Nah itu perlu diperhitungkan juga. Memang kita harus consider banget gitu ya sebelum kita memang secara sadar beli properti untuk investasi, karena kalau memang satu duitnya kita cash mending gitu, tapi kalau KPR kan berarti ada biaya bunga gitu ya. Apakah itu nutup gitu ya, dan sesuai dengan kemampuan itu juga perlu diperhitungkan karena KPR itu cukup tinggi lah ya gitu, dan belum nanti DP-nya minim dan sebagainya, ada asuransi dan lain-lainnya gitu ya. Dan juga kalau misalnya cash nih ya, walaupun cash sebetulnya nanti pertanyaannya akan jadi gini, what if misalnya duitnya diinvestasikan ke yang lain gitu, which is misalnya dengan dana yang sama instead beli properti mungkin bisa diinvestasikan ke saham, ke reksadana gitu ya. Jadi akan lebih banyak kalau kita bilang mungkin analisa ya what if-nya gitu ya, gimana jikanya gitu loh. Itu yang harus dilihat sih.